Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia. Dengan saya Ane Mustikawati selaku tutor mata pelajaran sejarah paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para warga belajar yang berbahagia, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Pembukaan juga merupakan sumber dari cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Berbicara tentang pergaulan Indonesia di dunia internasional, Indonesia tidak hanya fokus terhadap urusan dalam negeri. Indonesia juga ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini sesuai dengan alinea keempat pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai wujud dari politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif, ada beberapa peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, di antaranya Konferensi Asia Afrika, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika. Latar belakangnya yang pertama yaitu dekolonisasi, yang kedua persaingan blok barat, blok timur, yang ketiga inisiatif Indonesia. Adapun peran Indonesia yang pertama inisiator, yang kedua tuan rumah, yang ketiga panitia pelaksana, yang keempat perumus Deklarasi Bandung. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau disingkat dengan KAA pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Yang kedua yaitu Misi Garuda. Kontingen Garuda disingkat dengan KONGA atau Pasukan Garuda adalah pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak tahun 1957. Adapun tujuan dalam misi kontingen Garuda adalah negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Libanon, Palestina, Irak, negara ASEAN seperti Filipina, Kamboja, dan Vietnam, juga negara Eropa Timur seperti Georgia dan Bosnia. Ketiga, Deklarasi Juanda. Deklarasi ini digagas oleh Perdana Menteri Indonesia Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Isi dari Deklarasi Juanda bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa wilayah kedaulatan perairan Indonesia berubah menjadi 12 mil dari garis pantai menjadi utuh milik NKRI.
Keempat, gerakan non-blok. Gerakan non-blok disingkat dengan GNB adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara. Negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Latar belakang, pada tahun 1945, Perang Dunia II berakhir. Muncul dua blok, yaitu blok barat, liberalisme demokratis, dan blok timur, sosialis komunis. Tujuan dari gerakan non-blok juga tercantum dalam Deklarasi Havana pada tahun 1979. Yang kelima, ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, ditandatanganilah Deklarasi ASEAN dengan sebutan Deklarasi Bangkok. 5 anggota yang pertama bergabung, yang pertama Indonesia, yang kedua Filipina, yang ketiga Singapura, yang keempat Thailand, yang kelima Malaysia. ASEAN adalah suatu perserikatan atau organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Yang keenam, Organisasi Konferensi Islam disingkat dengan OKI. Pembentukan OKI dilatar belakangi oleh pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Pemrakarsa dari organisasi ini yaitu Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Adapun tujuan OKI yang pertama, meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota. Yang kedua, melindungi tempat-tempat suci. Yang ketiga, membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta iptek. Yang ketujuh, Jakarta Informal Meeting disingkat dengan JIM. Pemrakarsa JIM yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas. JIM merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik Kamboja. JIM 1 dilaksanakan di Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988. Dan JIM 2 di Jakarta pada tanggal 19 sampai 21 Februari 1989. Para warga belajar yang berbahagia, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk selanjutnya jangan lupa untuk menuntaskan pembelajaran berikutnya dengan menyelesaikan penilaian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.